Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again students. This is for class 10 ya, English. Ya, bahasa Inggris wajib kelas 10. And now we will discuss about personal letters. Ya. Personal letter that we will discuss is about in the form of email and also what letter ya. Simple letter ya. Nah, email yang di atas ini there is ini to is to email ya, to your friend ya. Dan subject itu adalah judulnya. Jadi jika nggak diisi dia nggak mau. Nah, bisa jelas. Email juga bisa untuk melamar pekerjaan sekarang. Oh ya, perhatikan, tonton video ini sampai selesai, karena tugasnya apa nanti di tengah-tengah video insya Allah akan saya berikan. Oke. You see that the form of personal letter, ini bentuk personal letternya ada. Hello Indira, I have read articles about you on the internet and got your email from it. Halo Indira, saya telah membaca artikel tentang kamu di internet dan mendapatkan emailmu dari itu. Nah, setelah bagiannya itu, setelah tujuannya, email tujuan, lalu subjeknya, lalu yang pertama itu Hello Indra, itu termasuk salutation ya, pembuka. Nah, nanti ada di pembahasan berikutnya mengenai bagiannya ya. Nah, setelah salutation itu diikuti body of the letter atau body of the email. Jadi apa yang mau dituliskan di situ. Ya, biasanya paling umum dulu atau runtut. Ada dua cara. Paling umum ke khusus atau yang suatu hal yang runtut ya. Setelah A, B, C, D seperti itu. First of all, ini pertama-tama let me introduce myself. My name is Haris Susena. Nah, ini tentang memperkenalkan diri sendiri. Berarti umum dulu di sini. You can call me Hari. I live in Yogyakarta and study at SMA N3 majoring science. Majoring itu jurusan ya. Kalau kamu IPA atau IPS. I love gardening and traveling ya. I love gardening, saya suka gardening and traveling. Love itu kalau diikuti kata kerja, kata kerjanya harus bentuk ing. Ya, kita kasih info sekalian. Karena itu termasuk pembahasan gerund itu. I am always interested in doing experiments too. I am always interested. I am always interested ini adalah to be ketemu kata kerja bentuk ketiga. Saya selalu tertarik. Saya selalu tertarik ya. Menunjukkan dia pasif. Pembahasan pasif insya Allah di lain waktu, tapi ini tak kasih info bahwasanya ketika ada to be ketemu kata kerja bentuk ketiga itu pasif. In doing experiment itu dalam mengerjakan eksperimen, penelitian ya. In itu preposisi diikuti kata kerja, maka kata kerjanya harus bentuk ing. Nanti kita ada 3 ilmu di sini. Love itu kalau diikuti kata kerja, kata kerjanya ing. To be diikuti kata kerja bentuk ketiga itu adalah pasif ya. Ada 3 ilmu. Ini saya catat di sini. Love diikuti kata kerja itu ing. To be plus verb 3 itu pasif. Terus preposisi kalau diikuti kata kerja itu ya kata kerjanya bentuk ing. Nah ini bisa baca enggak ini? Nah, ini kebalik ya. Nah, baca pakai mirror ya. Nah, di sini. Nah, ini jelas ini. Oh, kebalik juga ya. Oke.
Especially related to nature, terutama yang berhubungan dengan alam. I have done 3R, aku telah melakukan 3R. I have diikuti kata kerja bentuk ketiga, di sini perfect ya. Have diikuti verb 3, ini pembahasan perfect, kalimat perfect, telah melakukan dan ada dampaknya. Ya, 3R itu reuse, reduce, recycle. Reuse menggunakan ulang, reduce itu mengurangi, dan recycle itu mendaur ulang, menggunakan ulang, mengurangi, dan mendaur ulang. Nah, itu in my daily life, dalam kehidupan sehari-hari saya. Contohnya kalau kresek kamu dapat dari Indomaret atau Alfamart ya, ini jebol merek. Nah, itu kan masih bagus. Terus kamu buat untuk bawa buah atau sayur atau mungkin bungkus pecel apa itu, berarti namanya reuse. Reduce itu mengurangi ya. Kalau misalnya belanja bawa alat sendiri, tas sendiri, itu berarti mengurangi. Recycle itu misalnya dari kresek itu dibuat tutup botol lah, atau dibuat mainan, itu namanya recycle. Atau dibuat tas lagi ya, yang berbeda. From the article, dari artikel, I know that you have succeeded in creating biogas from cattle dung. Saya tahu bahwa kamu telah berhasil membuat biogas dari cattle dung, jadi kotoran binatang ternak. I raise cattle at home, saya memelihara binatang ternak di rumah, and I'm interested, dan saya tertarik in making biogas, dan dalam membuat biogas from their dung, dari kotoran mereka. Kalau bahasa Jawa itu tletong. Nah, itu. Will you tell me how to make it? Bisakah kamu memberitahu saya bagaimana membuatnya? I know that you're very busy, saya tahu kamu sibuk, but I do hope we can be friend. Be friend ini di spasi ya. We can be friend. Kita bisa menjadi berteman. You are an environment activist and I have done many activities to save us. Dan kamu merupakan aktivis lingkungan dan telah melakukan banyak aktivitas untuk menyelamatkan bumi. You have also received awards. Kamu juga telah menerima penghargaan and achievements, dan penghargaan related to environment, berhubungan dengan lingkungan. I'm really proud of you. Saya sangat bangga denganmu. May I know your phone number and follow your social media account? Ya, itu bisa saya tahu nomor teleponmu dan mengikuti akun sosial mediamu. I look forward to your reply. Saya menunggu jawabanmu. Best regards, Hari. Nah, ini adalah contoh untuk email. Nah, untuk menulis pribadi ya, ini kalau misalnya nggak punya bukunya bisa di capture screen, nanti materinya juga ada. Tapi kalau beli bukunya lebih enak, bisa dioret-oret ya, arti yang sudah saya sampaikan. Bagi yang nggak punya buku, di catatannya ditulis kata-kata baru yang kamu tahu artinya tadi. Nah, pembahasan ini kita udah bahas, ada love diikuti kata kerja ing, rumusnya to be itu diikuti kata kerja bentuk ketiga itu pasif, terus preposisi diikuti kata kerja ing, terus have diikuti verb 3 itu adalah perfect. Oke, ini adalah juga personal letter tapi tulis ya paper ya. Kirani Jalan Taruna number 35 Palembang itu adalah pengirimnya. Julai itu tanggalnya. Denny Wijaya Indah Permata House Estate Block Bandung West Java itu adalah yang dikirimi surat. Hello Denny, ini salutation. Nah, sama seperti di email, cuma beda bentuk sedikit. My name is Kirani Silviana, people usually call me Rani. I'm student of SMN 1 Palembang. I like doing sports such as cycling, swimming, and playing badminton. Since I was a child, I have dreamt of becoming a professional badminton player. Ya, ketika since itu diikuti, since itu ada dua arti, bisa berarti karena, bisa berarti sejak. Tapi ini karena ada I have dreamt of, itu perfect. Berarti since ini sebagai keterangan waktu. Sejak saya kecil, saya telah bermimpi menjadi
pemain badminton profesional. I know you from Tania, my neighbor. You are professional badminton player who has won many medals in national and international events. Ini banyak menggunakan present perfect ini. Has won ini juga perfect. Has diikuti verb 3. Your achievement have put, nah ini juga perfect. Have put our country in higher level. I heard that once you received a scholarship on badminton. Now I'm interested in applying for the scholarship. Scholarship itu beasiswa, jadi dia dapat beasiswa dari badmintonnya. Dia ingin Rani itu ingin menirunya. So I want to make friends with you and listen your experience in applying it. Ya. Kalau misalnya kamu tidak ngerti beberapa arti dari kata ini, silakan tanya di grup. Ya, I believe it's great challenge. Saya yakin merupakan tantangan yang besar. So please tell me your tips on how to achieve it. Yang beritahu tipmu untuk mencapainya. I think that's enough for now. I look forward to hearing from you. Ini penutupnya, closingnya. I look forward to hearing from you. Nanti ada penjelasan kata-kata yang digunakan itu. Ya. Sincerely yours itu closing ya. Itu tadi. Oke. Nah, ini di bawah ini adalah bagian dari surat. Oke. Bawah ini ya. Nah, dear sir, ada salutation, body, email, signature. Oke, yang penting tahu bagiannya ya. Wah, ini ada surat ya. Hello Biaka, sorry for bla 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 you. Ini yang saya tadi. Silakan baca ini. Kalau nggak punya bukunya, silakan di capture screen atau ditulis ya. Jangan ditulis dan jawabannya itu diisi. Nah itu. Soalnya nanti kamu tak kasih Google Form, ya makanya ditulis dulu tapi. Makanya ditulis dulu, nanti isiannya dimasukkan di Google Form itu. Jawabannya yang benar yang mana? Nah itu. Activity 14 ya. Ini ini untuk memperkenalkan diri. Untuk tambahan ini banyak masuk ya, sorry ya. Introducing other people sudah. Nah ini beberapa kata hubungannya dengan family, kinship, hubungannya keluarga ya. Itu di sini dipelajari di bawah. Dicatat bagi yang baru tahu. Father tahu ya, sibling saudara kandung, younger sister adik perempuan, daughter, aunts, bibi, niece keponakan perempuan, parents orang tua, granddaughter cucu perempuan, stepfather ayah tiri, mother in law ibu mertua, mother ibu dua ya. Oke, gak apa-apa. Mother ibu, elder brother kakak laki-laki, son anak laki-laki, uncle paman, cousin saudara sepupu, nephew keponakan laki-laki, grandchild cucu, grandmother nenek, stepsister saudara tiri perempuan, son in law menantu laki-laki. Jadi ini father, mother, sibling, elder brother, younger sister, son, daughter, uncle, aunt, cousin ya itu ya. Silakan ditulis ya bagian tahu. Oke, I think that's enough because we have 13 minutes in here. Sekali lagi tugasnya adalah ini. Bagi yang tidak punya buku silakan catat ini dan tentukan jawabannya. Bagi yang punya buku cukup ditulis jawabannya, tidak apa-apa. Nanti bisa difoto. Fotonya berarti apa? Fotonya ya. Apa yang kamu pelajari di video ini? Ada vocabulary baru, catatan itu kamu foto. Kalau misalnya nggak nulis itu Pak, ya terserah. Pokoknya yang kamu siapa yang mengerjakan itu foto saja. Jadi nanti buat bukti bahwa memang kamu belajar. Terus yang terutama di atas ini, yang bagi nggak punya buku silakan mencatatnya ya dan ditulis. Terus bagi yang punya buku silahkan yang hanya menulis jawabannya saja ya. Nanti saya kasih link Google Form untuk mengisinya di Google Form dan akan tahu berapa nilai kalian untuk materi ini. Oke, thank you for your attention students. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.